Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Saat ini saya akan bawakan tema lanjutan dari pertemuan 2 pekan yang lalu, yaitu belajar dari sejarah, dan saat ini yang ketiga ya saudara. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas belajar dari sejarah 1 dan 2. Dan hari ini kita belajar yang ketiga. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Mari Allah Roh Kudus berfirmanlah buat kami, bukakan hikmat pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan melalui tema yang akan disampaikan pada saat ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, bacaan kita masih sama dengan bacaan dari belajar dari sejarah 1 dan 2, yaitu dari Lukas 16 ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya, firman Tuhan ini beracu dari kisah seorang miskin yang bernama Lazarus dan seorang kaya, di mana orang miskin ini meminta sisa makanan daripada orang kaya, tapi orang kaya itu tidak memberikannya, tapi menyerahkannya, bahkan memberikannya kepada anjing. Dan pada saat itu mereka bersama-sama, mereka mati, dan yang kita tahu bahwa si orang kaya ada di alam maut dan si Lazarus yang miskin ada di pangkuan Bapak Abraham. Dan dikatakan pada saat itu si orang kaya berkata, meminta kepada Abraham agar Lazarus datang turun ke bumi untuk memberitahukan masih ada saudaranya belum mengenal keselamatan. Tapi Bapak Abraham berkata, tidak bisa. Di bumi sudah ada kesaksian Musa dan para nabi. Kalau untuk itu saja mereka tidak mau mendengarkan kesaksian itu, maka orang mati bangkit pun mereka tidak akan pernah bisa mengerti. Nah saudara, kita belajar hari ini yaitu tentang Nabi Musa. Ada 4 hal yang kita akan pelajari. Bagaimana sikap Musa terhadap panggilan Tuhan, dan bagaimana ibadah Musa, dampak dari Musa berusaha menghindar dari panggilan Tuhan, dan kita belajar hal positif yang didapat dari sejarah Nabi Musa. Oke saudara, kita akan belajar dari sikap Musa terhadap panggilan Tuhan. Ya, Musa merasa tidak layak ketika Tuhan memanggilnya untuk berhadapan dengan Firaun pada saat itu. Jadi Musa diminta oleh Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan, tetapi banyak alasan dan dalih merasa tidak mampu, tidak layak. Nah saudara, kita baca dari Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Iya, nggak pede kalau orang sekarang dikatakan ya. Musa nggak percaya diri bahwa dia harus berhadapan dengan Firaun. Sehingga itu dalih pertama yang dikatakan oleh Musa, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan berikutnya di ayat 13, Keluaran 3 ayat 13 dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ya, untuk mengulur-ngulur waktu ya, Musa berbantah, berdalih dan berkata demikian kepada Tuhan. Nanti kalau ditanya dikatakan, bagaimana tentang namamu? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Itu yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan. Dan juga di Keluaran 4 ayat 1 dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?
Ya, saudara, itu salah satu yang juga sering kali kita orang percaya mengatakannya sebelum melangkah. Jadi kalau kita katakan orang sudah mengatakan hal-hal demikian, sudah nggak mau melangkah karena apa yang belum terjadi di depan, itu namanya pecundang. Seharusnya nggak boleh begitu ya saudara. Kita belajar dari Nuh, bagaimana Nuh taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan walaupun bukan hal yang mudah untuk membangun bahtera yang begitu besar ya saudara. Nah kita belajar dari Nuh yang taat demikian luar biasa. Tapi Musa tidak demikian ternyata. Waktu panggilan Tuhan pertama kali kepadanya, Musa mulai berdalih, berkata dan takut apa yang terjadi di depannya padahal belum terjadi. Sehingga Musa berkata, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Padahal itu belum terjadi saudara. Tapi itu sudah ada di pikiran Musa yang membuat Musa akhirnya tidak berani, punya keberanian untuk melangkah. Bahkan dikatakan Keluaran 4 ayat ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Nah, kembali kita lihat ya bagaimana Musa berkata demikian untuk menghindar dari panggilan Tuhan. Ia berkata, aku nggak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman pada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah, dikatakan begitu. Musa nggak percaya bahwa kalau Tuhan memanggil, Tuhan pasti menyertainya. Tuhan pasti memperlengkapinya. Jadi ia meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan di Keluaran 4 ayat 13 dikatakan, Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus." ya, dia tidak berkata, ya Tuhan ini aku utus aku. Ternyata tidak. Ini sering kali kita dengar ya orang berkata, ini aku utuslah dia. Nah begitulah yang Musa katakan gitu ya. Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tapi jangan saya. Saudara, kita belajar daripada Musa dan kita tahu nanti apa dampaknya daripada segala dalih dan alasan yang Musa katakan itu. Nah saudara, kita pelajari kedua tentang ibadahnya Musa. Musa adalah anak dari suami dan istri keturunan suku Lewi yang beribadah kepada Allah, dan Allah memperkenalkan pribadinya kepada Musa. Seperti Keluaran 3 ayat 6 dikatakan demikian. Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Nah saudara, kita belajar dari dampak dari Musa berusaha menghindar dari panggilan Tuhan. Ada dampaknya tuh saudara. Tadi beberapa hal kita sudah pelajari bagaimana sikap Musa ketika Tuhan memanggil dia. Ia mulai bertanya, meragukan, mulai khawatir apa yang terjadi di depan. Dan ia akhirnya berkata, utus saja yang lain begitu. Nah dampaknya saudara, kita baca Keluaran 4 ayat 14 dan 15. Maka bangkitlah murka Allah terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan." Ya, dampaknya yang harusnya Musa yang dipakai Tuhan, karena Tuhan yang memanggil Musa, akhirnya dipakai juga Harun untuk membantu Musa untuk boleh menyampaikan kepada Firaun apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan yang kedua, Keluaran 4 ayat 24 dikatakan, Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. iya, ya dikatakan Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Nah itu dampaknya karena Musa berusaha menghindar dari panggilan Tuhan. Tapi kita belajar beberapa hal positif daripada Musa saudara. Walaupun ia berusaha menghindar dari panggilan Tuhan, tapi tetap melakukan tugas yang Tuhan perintahkan. Seperti contoh dari Matius 21 ayat 30 dan 31 katakan demikian. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya,
Jadi dikatakan Matius 21 ayat 30 dan 31 dikatakan tentang dua orang anak. Yang satu ketika disuruh bilang enggak mau tapi dia melakukan. Yang satu lagi bilang ya tapi tidak melakukan. Yang mana yang benar? Tuhan tanyakan demikian kepada muridnya. Dan akhirnya Tuhan menjawab bahwa yang kedua, yang pertama dikatakan yang berkata tidak mau tapi melakukan. Nah, itulah ciri Musa ya. Musa yang berkata tidak mau gitu ya, banyak alasan dan dalih, bahkan meminta Tuhan mengutus orang lain, tapi berikutnya dia melakukan juga. Nah, itu lebih baik dan lebih benar daripada yang berkata ya saya mau tapi tidak melakukannya ya saudara. Nah, itu saudara, yang kedua dikatakan hal positif yang kita dapat dari Musa. Musa menghadap Firaun tapi bangsa Israel makin ditindas sehingga bangsa Israel marah kepada Musa ya. Jadi ya Musa hadapin aja saudara, bangsa Israel marah kepada Musa. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Musa bawa dampak bahwa bangsa Israel makin ditindas, pekerjaannya makin ditambahkan. Dan itu yang dialami oleh Musa, tapi puji Tuhan Musa nggak mundur. Walaupun dia sempat ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan tentang hal ini. Kenapa engkau mempersulit bangsa Israel begitu? Kenapa engkau membuat aku seperti ini ya? Intinya seperti itu ya. Tapi bagaimana kita melihat Musa tidak mundur. Musa tetap maju melanjutkan tugas panggilannya. Dan di tengah masalah Musa menghadap kepada Tuhan dan Tuhan mengajar Musa. Dikatakan Keluaran 5 ayat 22 sampai 23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan kau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Ya, itu yang dialami oleh Musa ya, bagaimana ia melihat bangsa Israel semakin tertekan dan semakin tertindas. Musa hampir putus asa karena bangsa Israel tidak mau mendengarnya, dikatakan Keluaran 6 ayat 11. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak patah lidahnya. Iya. Ya, Musa hampir putus asa karena dia berkata bangsa Israel nggak mau mendengarnya karena ia merasa bahwa dia memang tidak fasih lidah begitu. Tetapi Tuhan selalu menguatkan Musa dikala ia hampir putus asa. Keluaran 7 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ya, Tuhan selalu menguatkan Musa dan juga Harun di tengah keadaan yang tidak semakin baik. Memang dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tujuannya supaya kuasa mujizat Tuhan semakin luar biasa dinyatakan. Nah saudara, kita belajar dalam ketaatan Musa kepada Tuhan. Berikutnya Musa melihat Allah menuntun umatnya. Berikutnya kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya dibebaskanlah bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, yaitu dengan 10 tulah yang dilepaskan Tuhan, sehingga akhirnya tulah ke-10 di mana anak-anak sulung daripada bangsa Israel meninggal semuanya, dan akhirnya mereka diberi kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan keluar daripada Mesir. Dan pada saat Musa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, ada banyak kuasa dan mujizat yang dialami dan dilihat oleh Musa, di mana dikatakan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Biasanya di padang gurun kalau siang panas sekali dan kalau malam dingin sekali, cuacanya ekstrim. Tapi bagaimana dikatakan di siang hari Tuhan beri tiang awan membuat mereka merasa teduh, dan malam hari ada tiang api yang membuat mereka bisa tetap berjalan dituntun oleh terang daripada tiang api itu dan tidak terlalu dingin. Nah saudara, dilihat juga bagaimana roti mana yang dikirim Tuhan dari surga, mereka boleh memakannya dan mereka tidak kelaparan di padang gurun. Bahkan burung puyuh yang bertebaran selama 1 bulan dikirim di sekeliling kemah untuk makanan bangsa Israel. Lalu mereka juga melihat laut Tiberau terbelah 2 sebagai
sehingga bangsa Israel dapat menyeberang lewat daratan kering. Wah, ini keyword pertama nih ya saudara ya. Ternyata sudah ada bagaimana dikatakan laut Tiberau yang betapa dalam, lebar, panjang, luas itu bisa terbelah membentuk daratan kering yang bisa dilewati oleh bangsa Israel. Kiri kanannya itu air beneran saudara, nggak pakai kaca. Jadi bisa lihat ada ikan paus lewat, ada ikan hiu lewat, tapi mereka aman. Wow, keren banget ya saudara. Nah, kita lihat di sini kuasa mujizat Tuhan yang dahsyat ketika mereka ada di padang gurun. Tuhan menyertai dengan luar biasa. Itu yang membangkitkan semangat Musa untuk terus berjalan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel dilihat juga oleh mereka ketika air mulai bergulung kembali membuat mereka semua tenggelam. Yaitu pasukan berkuda Mesir yang gagah perkasa dengan mereka orang-orang yang hebat ya saudara. Dikatakan ketika mereka berada di tengah daratan kering tempat bangsa Israel berjalan, air laut kembali ke posisinya. Tapi bangsa Israel sudah melewati daratan kering itu dan selamat. Nah, kita melihat hal yang positif berikutnya yang didapat dari sejarah Nabi Musa. Ketidaktaatan Musa sekali hanya dengan memukul bukit batu 2 kali yang seharusnya cuma mengatakan agar bukit batu mengeluarkan air, tapi dipukul sama Musa. Kenapa? Karena Musa kesel sama bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, yang suka protes, yang suka komplain saudara. Sehingga membuat Musa akhirnya tidak dapat membawa jemaat masuk ke negeri yang akan diberikan kepada mereka. Karena apa? Karena kesalahan yang dilakukan Musa, karena kecewa terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel bersungut-sungut, bangsa Israel mulai memberontak, tidak taat. Itu yang akhirnya membuat Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Nah, itu saudara, kita pelajari dari hal positif yang didapat dari sejarah Musa. Musa tetap maju, Musa tetap datang berseru kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan di tengah keadaan yang tidak enak yang dialaminya. Ketika melihat bangsa Israel bersungut-sungut, bangsa Israel mulai kecewa, memberontak, tidak mau mendengar. Tapi Musa tetap menjalankannya sampai tidak sampai di tanah perjanjian, tapi sampai surga enggak? Pastinya sampai ke surga ya. Nah, saudara, kita pelajari itu dari Musa ya. Bagaimana sikap Musa terhadap panggilan Tuhan, sempat berusaha menolak dan menghindar, tapi akhirnya dia nurut, dia lakukan juga ya. Dan demikian juga dia adalah ternyata dia berasal dari suami dan istri seorang Lewi yang memang orang yang dipilih, suku yang dipilih untuk bekerja di bait Allah begitu ya, untuk mempersiapkan ibadah-ibadah yang ada. Dan juga kita belajar dari dampak dari Musa yang berusaha menghindari panggilan Tuhan. Tadi kita sudah pelajari bagaimana Tuhan dikatakan bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, akhirnya dipakailah Harun. Ya, harusnya Musa aja, tapi karena Musa banyak berdalih, banyak alasan, berusaha menghindar, akhirnya dipakai Harun. Dan berikutnya Tuhan berikhtiar membunuh Musa, tapi kita tahu ceritanya bagaimana istrinya, karena istrinya lah maka akhirnya Musa tidak jadi dibunuh ya. Nah, itu pelajaran kita dari Musa. Dan hari ini kita juga belajar dari bangsa Israel. Ada beberapa pelajaran yang kita pelajari dari bangsa Israel. Dikatakan sikap bangsa Israel terhadap panggilan Tuhan, mereka menolak ketika Tuhan panggil dan tidak menghiraukan ketika Tuhan mengulurkan tangannya. Dikatakan Amsal 1 ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ya, dikatakan mereka menolak ketika Tuhan memanggil dan tidak menghiraukan ketika Tuhan mengulurkan tangannya. Bahkan dikatakan Amsal 1 ayat 25, mereka mengabaikan nasihat dan tidak mau menerima teguran Tuhan. Dan di Amsal 1 ayat 29 dikatakan mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Inilah saudara yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan ya. Dan bagaimana ibadahnya? Beribadah kepada Tuhan tapi gak sungguh-sungguh. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan seringkali itu pun tanpa kita sadari, banyak orang percaya ibadah sih tapi gak sungguh-sungguh. Ya, kalau sekarang kita banyak ibadah online ya saudara ya, di mana melalui media Zoom, di
situ ada pilihan, buka kamera atau tutup kamera. Ada banyak di antara semua di dalam setiap ibadah yang tutup kameranya, saudara. Nah, apakah sungguh-sungguh? Saya percaya nggak bisa fokus ya, saudara. Oleh karena itu mari buka kamera kalau saudara lagi beribadah. Siapkan diri saudara, duduk depan kamera dan ikuti pujian penyembahan. Saudara mendengar firman Tuhan dengan baik, mencatatnya kalau saudara perlu mencatatnya agar kita tidak lupa. Dan itulah seorang murid. Amin. Belajar ya saudara untuk hidup lebih baik lagi. Nah, jadi Tuhan mau kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti bangsa Israel. Pelajaran kita dapat, mereka dikatakan beribadah pada Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Suka bersungut-sungut, mempersalahkan Musa, gampang berpaling dari Tuhan, mulai menyembah kepada ilah-ilah lain dan tidak mau mendengar dan tidak memperhatikan. Ini yang dilakukan bangsa Israel. Pastikan saudara dan saya tidak demikian. Amin. Kita adalah orang yang sungguh-sungguh. Kalau dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 19, orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama. Artinya nggak suka bolos ya saudara, dalam setiap pertemuan ibadah yang diikutinya. Dilakukan dengan komitmen. Jangan bersungut-sungut. Kalau dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 9, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Jadi jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Saudara, saya mau katakan hidup saudara dan saya yang sudah datang pagi hari berdoa kepada Tuhan ada di dalam rencana Tuhan. Apapun yang terjadi sepanjang hari, percayalah ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Memproses, membentuk saudara untuk kita menjadi orang yang memiliki gaya hidup surga. Ya, ini tempat pelatihannya ketika kita di bumi, kita dilatih untuk mempunyai gaya hidup surga. Caranya gimana? Dikirim orang-orang yang memaki, yang menganiaya, yang memfitnah, yang mencela, yang menipu saudara. Nah, semua itu Tuhan izinkan, memberi kesempatan kita praktekkan setiap firman yang kita dengar. Ya, dikatakan Mazmur 19 ayat 67, dikatakan sebelum aku tertindas aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang kepada janji Allah, kata Daud begitu. Jadi ternyata waktu Daud mengalami tertindas itu membuat ia akhirnya tidak menyimpang. Sebelum mengalami tertindas ia hidupnya menyimpang. Jadi tertindas itu baik supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Ada amin. Kalau amin saya percaya tidak ada lagi yang ribut satu dengan lainnya. Tidak lagi ada perselisihan satu dengan lainnya. Tapi kita semua sama-sama melayani Tuhan dengan penuh cinta ya saudara. Nah, ini yang Tuhan mau. Kita pelajari juga di sini dampak dari ketidaksungguhan bangsa Israel adalah maka dikatakan mereka semua binasa di padang gurun, yaitu mereka yang keluar dari tanah Mesir kecuali Kaleb dan Yosua, dan mereka yang dilahirkan di padang gurun. Jadi sekian banyak orang yang keluar dari tanah Mesir mati semuanya kecuali 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Kenapa Kaleb dan Yosua bisa sampai ke tanah perjanjian sedangkan yang lain tidak? Karena Kaleb dan Yosua selalu berpikir positif dan memperkatakan hal yang positif. Nah, begitulah ya hendaknya kita ya sahabat penerobos, berpikir positif dan berkata positif, itu yang membawa kita sampai kepada tujuan akhir. Nah saudara, dampak dari ketidaksungguhan bangsa Israel adalah maka dikatakan 2 Timotius 3 ayat 8 dan 9, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, ternyata yang membuat Yanes dan Yambres dikatakan tidak kelihatan kemajuannya, bahkan kelihatan kebodohannya secara nyata bagi semua orang yang melihat. Kenapa? Penyebabnya karena Yanes dan Yambres tidak taat kepada Musa. Ketidaktaatannya kepada pemimpin membuat orang itu tidak maju. Begitu juga saudara saya. Taatlah kepada para pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan percayakan di sekeliling saudara. Kalau kita tidak taat, maka kita tahu ya bagaimana seorang yang tidak taat dampaknya adalah masuk pada masa kebodohan. Ia mulai menjauh dari kasih karunia Allah dan mulai akhirnya timbul akar pahit. Dan orang yang punya akar pahit akan selalu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang banyak. Demikian dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 15. Jadi saudara, mari kita belajar taat ya, demikian. Dan berikutnya kita pelajari 2 Tawarik 12 ayat 14.
seorang yang tidak sungguh-sungguh itu bisa berubah menjadi jahat. 2 Tawarik dikatakan ayat 12, 2 Tawarik 12 ayat 14, ia berubah menjadi jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Itu penyebabnya, karena mencari Tuhannya tidak dengan tekun ya. Dulu rajin, sekarang sudah mengurangi kerajinan, bahkan jauh lebih lagi mulai mundur daripada bagaimana ketika ia rajin di awal. Nah saudara, belajar jangan berubah setia ya saudara ya. Karena perubahan kita ketika kita tidak tekun lagi mencari Tuhan akan membuat kita berubah menjadi jahat. Dan kita pelajari bagaimana dampak dari ketidaksungguhan bangsa Israel. Maka bangsa Israel, Amsal 1 ayat 26 dan 27. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Ya, mereka akan mengalami celaka, kedahsyatan yang datang seperti badai, kesukaran, kecemasan yang datang menimpa mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau taat, karena mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau menyambut uluran tangan Tuhan, mereka nggak mau dengar nasihat. Itu yang akan mereka alami ya saudara. Nah itu dampak dari ketidaksungguhan. Mari kita belajar sungguh-sungguh ya saudara. Hal positif yang didapat dari sejarah bangsa Israel adalah yaitu kita belajar jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Tadi Yakobus 5 ayat 9 dikatakan, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya jangan dihukum. Yang kedua, kita belajar dari bangsa Israel, kita harus taat pada pemimpin ya saudara. 1 Petrus 2 ayat 18 dikatakan demikian. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan pemarah, tetapi juga kepada yang bengis. Tunduk bukan kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis saudara. Kita harus tetap tunduk kepada para pemimpin kita. Nah pelajaran hal yang positif dari bangsa Israel, mereka dikatakan mereka tidak takut ya saudara. Kita tahu dampaknya mereka binasa di padang gurun. Karena mereka berubah setia, karena mereka tidak sungguh-sungguh. Tapi kita belajar hari ini, mari tekun mencari Tuhan. Amin. Jangan ada yang membuat kita mengurangi, apalagi mengundurkan diri. Ingat saudara, apa yang dilihat, didengar, dihadapi seringkali membuat orang akhirnya mengundurkan diri. Tapi kita nggak boleh ya saudara. Mari sampai garis finish kita akan melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, mari kita belajar yang keempat, hal yang positif yang kita dapat dari bangsa Israel. Mari kita mau menjadi orang yang mau dimuridkan, diajar, ditegur, dan menerima nasihat. Seperti Amsal 1 ayat 33 katakan demikian. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya, percayalah kita akan aman kalau kita adalah orang yang mau dimuridkan, diajar, dan ditegur. Nah saudara, kesimpulannya adalah belajar dari sejarah Nabi Musa ya. Walaupun berusaha untuk menghindar dari panggilan Tuhan, tapi Musa tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan ketaatan. Setiap kali menghadapi masalah, ia datang kepada Tuhan, dan ketidaktaatannya sekali membuat Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Dan kita juga belajar dari bangsa Israel dalam persungutannya, tidak mau menerima nasihat, tidak mau dipanggil mendekat, akhirnya semuanya mati di padang gurun kecuali Kaleb dan Yosua yang mempunyai roh yang berbeda. Nah saudara, ini yang perlu kita pelajari dari bagaimana kita belajar dari Nabi Musa dan juga belajar daripada bangsa Israel. Mari kita pelajari hal yang positif, kita ikuti, yang tidak baik kita tinggalkan. Oke, Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini diberkati dengan kesaksian Nabi Musa dan juga bangsa Israel. Kita berdoa supaya Tuhan kiranya menuntun kita untuk melakukan apa yang baik seperti para nabi-nabi dan para rasul lakukan. Khususnya hari ini Nabi Musa dan juga bangsa Israel. Mari saudara kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami terima. Mari Allah Roh Kudus mampukan kami menghidupi apa yang benar. Kami mau belajar daripada Nabi Musa. Kami mau belajar dari bangsa Israel. Kami mau melakukan apa yang baik lebih lagi daripada apa yang mereka lakukan. Terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami terima. Bagimu hormat kemuliaan kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat penerobos, saya tetap menggunakan sahabat penerobos
bergabung bersama kami, catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas pemuritan GOB. Saya akan memberikan link Zoom kepada saudara dan juga jadwal-jadwal pertemuan-pertemuan ibadah kita. Biarlah kita semua dilatih menjadi penerobos-penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, yang didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, maju terus sampai garis finish. Kalau saudara ketinggalan pelajaran-pelajaran kami, silakan saudara masuk ke YouTube kami dan ketik Sahabat Penerobos. Saudara akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang tertinggal daripada saudara. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.